Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia pada tema 9, Kayanya Negeriku. Pada subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.3, yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Pada periode kemarin tema 8 kita membicarakan tentang teks fiksi. Pada hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Yang pertama yaitu mengetahui tentang wawancara, apa itu nanti wawancara, kemudian melakukan wawancara, dan yang ketiga membuat laporan wawancara. Sikap yang kita kembangkan antara lain percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Ini ya, pernah melihat reporter itu sedang melakukan wawancara, bertanya kepada seseorang tentang informasi yang ingin diperoleh. Kemudian tujuan wawancara sendiri antara lain satu, sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, maupun ekonomi. Kemudian sebagai bahan opini, misalnya pendapat atau tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Yang ketiga, sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan sebuah karya sastra. Yang keempat, sebagai bahan biografi, misalnya menulis riwayat hidup tokoh yang akan dijadikan bahan tulisan. Ini tujuan wawancara ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. Yang pertama, saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita perlu memperhatikan sikap kita. Pastikan mengikuti sikap wawancara yang baik, antara lain mengucapkan salam, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan wawancara, serta mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dilaksanakan. Ingat, gunakan kalimat yang santun dalam bertanya. Selain itu, kita juga harus memilih narasumber yang sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya kita akan mewawancarai tentang keamanan berlalu lintas, ya kita narasumbernya bisa seorang polisi, itu ya. Oke. Baik. Tahapan melakukan wawancara ini ada 3 tahapan nantinya ya. Yang pertama adalah sebelum melakukan wawancara. Hal-hal yang kita lakukan sebelum melakukan wawancara yaitu yang pertama adalah menentukan narasumbernya. Ya, narasumber kita tentukan dulu siapa yang bisa yang akan kita tuju sebagai pemberi informasi kita. Kemudian menentukan waktu dan tempat wawancara. Kita janjian ya, kalau sudah janjian bisa. Kemudian yang terakhir adalah membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Di dalam membuat daftar pertanyaan ini jangan lupa menggunakan kata tanya adik Simba. Masih ingat ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tanya ini digunakan untuk menggali informasi yang akan kita cari. Setelah membuat daftar pertanyaan dan menentukan narasumber serta membuat janjian dengan narasumber, maka yang kita lakukan saat wawancara ini ya, tahapan ketika kita sedang melakukan wawancara. Yang pertama adalah menemui narasumber sesuai dengan waktu dan tempat wawancara. Harus tepat waktu. Tidak boleh janjian pukul 8 kok kita baru datang jam 9. Ini tidak boleh ya. Kemudian mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, kalimat-kalimat tanya yang kita buat, kita tanyakan satu persatu. Dan kalimat-kalimat tanya itu bisa berkembang seiring
jawaban dari narasumber bisa kita kembangkan. Misalnya kita hanya menyediakan 5 kalimat tanya yang akan kita tanyakan, pertanyaan-pertanyaan pokok, tetapi dari pertanyaan itu nanti akan muncul pertanyaan baru sesuai dengan apa yang dijawab oleh narasumber. Yang ketiga adalah mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Jadi setiap jawaban yang disampaikan oleh narasumber sebaiknya kita catat. Dan sekarang kan sudah ada alat perekam. Seandainya tidak mencatat, ya kita merekam apa yang dijawab oleh narasumber. Kan ada alat perekam ya, jadi catatan ini bisa diganti dengan alat perekam. Yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena sudah diberikan informasi secara lengkap. Yang terakhir adalah setelah melakukan wawancara, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah merangkum semua jawaban dari narasumber. Kita tulis dari jawaban-jawaban tadi, kita rangkum menjadi satu. Kemudian muncullah sebuah kesimpulan wawancara. Kita membuat kesimpulan dari wawancara yang telah kita lakukan. Ya, secara otomatis ketika kita rangkum semua jawabannya, kita membuat sebuah kesimpulan, maka laporan wawancara sudah otomatis terlaksanakan, terbuat, sehingga nanti ada formatnya ya, ada formatnya. Yang berikutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Biasanya kan kita sudah mendapat jawaban-jawaban baik berupa tulisan maupun berupa rekaman. Kita memiliki bahan yang akan kita buatkan untuk membuat laporan. Di sini langkah-langkahnya, yang pertama adalah menulis topik wawancara, menuliskan narasumber, pewawancara sendiri, serta waktu dan tempat wawancara. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Yang terakhir, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Nanti akan dibuatkan sebuah bagan ya, format laporan wawancara. Baik. Misalnya nanti kita akan membuat laporan wawancara di sini adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia digunakan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknik pengolahannya pun berbeda-beda. Ada yang dilakukan menggunakan teknologi modern, dan ada juga yang dilakukan dengan teknologi yang sederhana. Coba kita perhatikan gambar-gambar yang ada di layar kalian. Ada dua jenis gambar ini. Perhatikan gambar A dan gambar B. Apa jenis sumber daya alam tersebut berdasarkan teknik pengolahannya? Ini apa ini jenis sumber daya alam apa ini yang ada di sini? Ini adalah ikan, ya betul sekali. Ini adalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita, terutama di daerah pesisir, di daerah pantai. Di sana menghasilkan ikan. Nah, dari hasil sumber daya alam itu diolah, ya, diawetkan di situ. Ada dua teknik di situ. Teknik yang A itu secara tradisional, secara sederhana, yaitu menggunakan bantuan cahaya matahari, dijemur itu. Yang kedua diawetkan dengan menggunakan teknologi yang modern ini. Dan untuk pengerjaannya pun lebih cepat yang menggunakan teknologi modern dibandingkan dengan teknologi yang sederhana. Apakah di lingkungan sekitarmu terdapat pengolahan sumber daya alam? Misalnya kalau tadi kan ada ikan ya, apa di lingkungan sekitarmu ada tidak? Kedua, kemudian teknik pengolahan sumber daya alam yang digunakan apa kira-kira? Ya, misalnya untuk nomor 1 ini yang untuk A yang di lingkungan kita misalnya adalah enceng gondok misalnya ya. Ada tanaman enceng gondok ya, sumber daya alam itu tanaman yang ada di rawa-rawa, kemudian oleh masyarakat
dijadikan sebagai bahan kerajinan ini ya. Misalnya itu kita ambil tanaman enceng gondok untuk jawaban yang kalimat pertanyaan yang pertama. Kemudian apa teknik pengolahan sumber daya alam yang digunakan? Kira-kira apa? Ada yang tahu enggak? Misalnya dijemur secara tradisional atau dikeringkan. Nah, dijemur biasanya di daerah yang panasnya tinggi itu nanti akan lebih cepat untuk proses penjemurannya. Kemudian untuk mengetahuinya lakukan kegiatan berikut. Ini sebenarnya untuk wawancara ya. Mencari informasi tentang teknik pengolahan sumber daya alam di sekitarmu. Tentukan teknik pengolahan sumber daya alam yang dilakukan. Yang kedua, sebelum melakukan wawancara, tentukan narasumber dan buatlah daftar pertanyaan. Tuliskan daftar pertanyaan pada kolom berikutnya. Nih, daftar pertanyaan yang kita buat, misalnya dari manakah sumber daya alam yang digunakan dalam proses pengolahan tersebut diperoleh. Kemudian sumber daya alam apa saja yang dapat diolah di daerah sekitar kita ini. Kemudian bagaimana cara mengolah sumber daya alam yang ada di daerah ini. Yang terakhir, mengapa sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu. Nah, buat kesimpulan dari wawancara yang kamu lakukan. Tulis hasil wawancaramu dengan bentuk laporan wawancara. Perhatikan format laporan wawancara. Nah, ini yang tak sampaikan di depan tadi. Tentang laporan wawancara, misalnya nama pewawancara, namanya adalah Susanti. Tanggal wawancara 19 April 2021. Tujuan wawancara mengetahui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nama narasumber misalnya Pak Ponidi. Ya. Hasil wawancara ini kita masukkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada yang telah kita buat di atas tadi ya. Dari mana sumber daya alam yang digunakan proses pengolahan sumber daya alam tersebut? Oh, sumber daya alam diperoleh dari tanaman enceng gondok yang ada di genangan air di Sungai Progo misalnya. Kemudian nomor 2, sumber daya alam apa saja yang dapat diperoleh di daerah sini? Oh, sumber daya alam yang digunakan tadi adalah tanaman enceng gondok. Itu ya. Kemudian bagaimana cara mengolah sumber daya alam di daerah ini? Oh, pengolahannya dilakukan dikeringkan terlebih dahulu, kemudian setelah kering tanaman enceng gondok ini dibuat menjadi kerajinan yang nantinya akan diekspor ke luar negeri. Yang ketiga, mengapa sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu? Ya, karena untuk menaikkan nilai jualnya. Ya, kalau tidak diolah, misalnya ada tanaman enceng gondok saja ada di sekitar kita, kalau tidak diolah ya tidak akan bernilai. Tetapi ketika setelah diolah kemudian dibuat menjadi kerajinan maka akan bernilai. Yang kedua, apa sumber daya alam ini kok perlu diolah? Kenapa? Biar lebih awet. Nah, tadi kan dijemur ya. Seandainya tadi didiamkan saja, tidak dijemur, maka akan terjadi pembusukan dan tidak dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Nah, kemudian ditulis disimpulkan bahwa tanaman enceng gondok dapat diolah menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekspor, yang memiliki nilai jual untuk diekspor ke luar negeri. Yang perlu diperhatikan di dalam melakukan tugas wawancara adalah 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun. Yang kedua, sebelum memulai wawancara, perkenalkan diri dan sampaikan tujuan wawancara. 3. Tidak memotong pembicaraan narasumber. Jadi untuk poin ketiga ini, misalnya ketika ada narasumber yang sedang berbicara, maka kita tunggu sampai beliaunya atau narasumbernya
selesai menyampaikan informasi dan kita tidak diizinkan untuk memotong pembicaraan. Langkah-langkah membuat laporan. Ini kita diminta untuk membaca artikel penghematan energi di dalam buku paketmu halaman 20. Ini di mana manusia memiliki peran penting di dalam sebuah lingkungan. Lingkungan menyediakan energi untuk dimanfaatkan oleh manusia, dan energi tersebut harus digunakan dengan bijak agar dapat terus digunakan oleh generasi berikutnya, atau energi tersebut tidak habis gitu ya. Setelah membaca itu kita diminta untuk melakukan wawancara kepada narasumber mengenai kegiatan penghematan energi yang dilakukan di rumah. Ini ada 2 pertanyaan berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang pertama, apa kegiatan menghemat energi yang kamu lakukan? Nah, kegiatan apa yang kamu lakukan untuk menghemat energi ini ya? Yang kedua, apakah manfaat menghemat energi bagimu? Tulis dalam bentuk laporan wawancara sesuai format yang telah diberikan pada pembelajaran sebelumnya. Saat melakukan wawancara, pastikan mengucapkan salam terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan wawancara. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih seusai wawancara dilakukan. Gunakan kalimat yang santun dalam berbicara sekalipun dengan teman sebaya. Misalnya kalau kita mau melakukan wawancara dengan teman sekelas, misalnya tadi ya, nama pewawancara sama ya, Susanti. Tanggal wawancara 19 April, tujuan wawancara mengetahui manfaat menghemat energi. Narasumbernya Pak Susanto, misalnya ini adalah Pak Satpamnya. Hasil wawancara, apa kegiatan menghemat energi yang Bapak lakukan? Ini kamu lakukan karena yang diwawancari adalah seorang yang lebih tua, maka diganti kata kamu diganti dengan Bapak. Atau seandainya nanti di atas ini narasumbernya teman sebaya, itu bisa menggunakan kata kamu. Apa kegiatan menghemat energi yang Bapak lakukan atau yang kamu lakukan? Oh, jawabannya apa kira-kira? Kegiatan yang saya lakukan untuk menghemat energi antara lain 1, bersepeda saat berangkat ke sekolah, itu ya, menghemat energi juga itu. 2, mematikan lampu saat ditinggal kerja atau ditinggal ke sekolah. 3, mematikan keran air yang tidak digunakan. Ya, itu. Yang kedua, apa manfaat menghemat energi bagimu? Apa kira-kira jawaban yang bisa diberikan? Apa manfaatnya? Manfaatnya sangat banyak. 1, tadi menghemat biaya, itu ya, betul dah. Yang kedua, mengurangi atau berpartisipasi dalam pencegahan pelestarian lingkungan biar tidak terjadi global warming semakin parah gitu ya. Itu misalnya seperti itu. Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghemat energi yang dilakukan Pak Susanto adalah mematikan lampu saat tidak digunakan, mematikan keran air saat tidak digunakan, dan berangkat bekerja ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Manfaat menghemat energi bagi Pak Susanto adalah pengeluaran setiap bulan yang beliau keluarkan menjadi lebih hemat, dan beliau juga berpartisipasi di dalam pelestarian lingkungan, terutama pencegahan peristiwa global warming. Itu ya contoh di dalam membuat laporan wawancara. Ini ada materi tentang 3R. Bentuk kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan gerakan 3R itu ya, yang dilakukan oleh Pak Susanto tadi. Berpartisipasi terhadap
kepedulian terhadap lingkungan. Dengan 3R, apa itu? Reduce atau mengurangi, reuse memakai kembali, dan recycle mendaur ulang. Kita bahas untuk reduce. Reduce atau mengurangi yaitu upaya mengurangi penggunaan benda yang tidak bisa didaur ulang. Jadi dikurangi benda-benda yang tidak bisa didaur ulang itu penggunaannya dikurangi. Misalnya yang kita lakukan kalau berbelanja biasanya menggunakan plastik, berbelanja sekarang menggunakan tas itu ya. Karena ada tas untuk berbelanja. Kemudian reuse menggunakan kembali atau memakai kembali merupakan upaya memakai kembali benda-benda yang masih layak digunakan. Misalnya apa? Ya, ban mobil itu tidak dibakar, tetapi digunakan sebagai misalnya karet pengikat yang dalam ya, karet untuk mengikat itu digunakan kembali. Kemudian botol plastik itu digunakan, misalnya kita beli aqua 1,5 liter itu botolnya tidak dibuang tetapi disimpan atau digunakan untuk mengisi cairan-cairan yang akan kita gunakan, misalnya oli bekas kan kita sewaktu-waktu juga butuh gitu ya untuk melumaskan sesuatu. Misalnya plastik dari minyak goreng itu kita gunakan kembali untuk pot tanaman itu. Recycle adalah mendaur ulang, yaitu upaya pemanfaatan barang bekas untuk dijadikan barang baru. Misalnya plastik-plastik yang masih bisa didaur ulang, misalnya plastik botol aqua itu bisa didaur ulang, itu ada 2 jenis, tutupnya dan botolnya, itu bisa didaur ulang dan nantinya akan dijadikan barang baru. Misalnya plastik itu nanti akan diurai kembali dijadikan menjadi plastik yang untuk membuat ember. Nah, itu ya, mungkin itu. Kemudian apakah kamu pernah melaksanakan salah satu dari kegiatan 3R? Pernah ya, pernah. Dan terkadang di sekitar kita sudah digalakkan itu tentang kegiatan kalau di sekolah adiwiyata itu ya, go green gitu ya. Oke. Kemudian berbagi cerita dengan teman di kelasmu tentang kegiatan 3R tersebut. Siap berbagi? Oke, nanti akan kita diskusikan ketika di dalam kegiatan Zoom meeting. Oke. Untuk menerapkan kegiatan 3R, sampah dipisahkan menjadi 3, sampah organik, anorganik, dan residu. Apa itu sampah residu? Residu adalah sampah yang tidak dapat digunakan lagi. Contoh sampah residu antara lain kulit durian itu nggak bisa digunakan. Kulit telur ini nggak bisa digunakan. Kemudian ranting dan cabang pohon serta bonggol jagung itu nggak bisa digunakan lagi. Ini residu. Kemudian yang kedua adalah contoh sampah organik antara lain sisa makanan, sayuran yang sudah rusak, kulit buah yang lunak, dan daun-daunan. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos atau media tanam. Yang terakhir, contoh sampah anorganik antara lain botol plastik, kaleng bekas, botol kaca. Sampah anorganik ini dapat didaur ulang. Itu 3 contoh sampah yang ada di sekitar kita. Contoh tugas wawancara. Lakukan wawancara dengan warga sekolah. Narasumber dapat berupa teman sekolah, guru, penjaga kantin, atau staf kebersihan. Berikut adalah daftar pertanyaan yang dapat digunakan. Nomor 1. Apakah lingkungan sekolah sudah bersih dan sehat? Apakah harapan siswa atau guru terhadap lingkungan sekolah? Apakah siswa atau guru tertarik melakukan kegiatan 3R? Nomor 4, bagaimanakah bentuk lingkungan sekolah yang ideal menurut siswa maupun guru? Buatlah dalam bentuk laporan wawancara. Diskusikan pula kesimpulan
untuk setiap pertanyaan yang diajukan berdasarkan jawaban para narasumber. Ini contoh tugas ya, pengerjaannya seperti ini. Nih, nama pewawancara Susanti, tanggal wawancara 19 April. Tujuan wawancaranya bukan mengetahui manfaat NKIT, tapi apa tujuannya? Kegiatan pelaksanaan 3R di lingkungan sekolah ini ya. Apakah lingkungan sekolah sudah bersih dan sehat? Ini semua pertanyaan kita sampaikan di sini semua. Kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita cantumkan, kita tulis di situ. Ya, lingkungan sekolahku sudah bersih dan sehat. Apakah harapan siswa atau guru terhadap lingkungan sekolah? Harapanku semua warga sekolah dapat menjaga dan merawat lingkungan. Apakah siswa atau guru tertarik melakukan kegiatan 3R? Ya, siswa dan guru tertarik melakukan kegiatan 3R. Bagaimana bentuk lingkungan sekolah yang ideal? Lingkungan sekolah yang ideal di mana semua tempat di sekolah terlihat bersih dan tertata rapi serta aman bagi seluruh warga sekolah. Kesimpulannya, dari hasil wawancara dapat disimpulkan lingkungan sekolah Pak Susanto bersih dan sehat. Beliau memiliki harapan kepada semua warga sekolah agar dapat menjaga dan merawat lingkungan sekitar sekolah. Dalam menjaga lingkungan warga sekolah menggiatkan kegiatan 3R. Dengan kebiasaan yang dilakukan, maka akan tercipta lingkungan yang ideal, yaitu lingkungan yang terlihat bersih, tertata rapi, dan aman bagi penghuninya. Itu ya contoh apa yang ada di buku paket tema 9 subtema 1 dari halaman 2 hingga halaman 32. Baik, itu dulu pembahasan untuk kegiatan wawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.